Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Puncak arus mudik Nataru diprediksi pada tanggal 22 Desember 2023. Bawa narkotika di dalam termos, WNA asal India ditangkap. Senggolan mobil pemain bola asal Nigeria aniaya warga. Bukannya meminta maaf usai menyenggol mobil tetangganya, seorang pemain sepak bola profesional malah memukul bagian wajah tetangganya hingga kehilangan pendengaran. Peristiwa cekcok mulut yang berujung penganiayaan tersebut sempat direkam warga di kawasan perumahan Cibodas, Kota Tangerang. Dalam video tersebut terlihat pelaku awalnya akan memundurkan mobilnya, namun menyenggol mobil milik tetangganya. Melihat kejadian tersebut, pemilik mobil langsung menegur pemain bola bernama Ekwatu Gadstam Auseruka. Pelaku pemukulan merupakan pemain sepak bola asal Nigeria yang saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Tersinggung saat ditegur, Ekwatu langsung memukul wajah kiri korban bernama Kevin Hartanto Ghazali hingga korban mengalami masalah pendengaran. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan membawa hasil visum sebagai alat bukti. Dan saya mendengar ada suara grup sweet gitu. Nah, jadi kan saya curiga mungkin bisa jadi mobil saya kena. Jadi saya mengecek dulu ke depan, saya keluar pintu, saya melihat ada lecet. Nah, setelah saya melihat, saya cuma bilang satu kalimat, "Pak, mobil saya kena." Saya cuma bilang begitu. Nah, si bapak itu dari dalam mobil mau narik saya. Saya sadar itu dan kemudian saya melihat ke dalam, si bapak itu mau keluar. Nah, saya kira kan si pelaku kan yang menyenggol mobil saya kira dia mau bertanggung jawab, mau ngomong baik-baik begitu. Nah, kemudian si bapak itu keluar sambil berkata, "Kamu kayak nggak sopan," berkata itu 2 kali sambil nampar saya 2 kali. Korban berharap pelaku cepat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. 2 pengunjung lapas pemuda kelas 2A Kota Tangerang kedapatan menyelundupkan barang elektronik berupa telepon genggam ke dalam lapas. Gawai tersebut disembunyikan di dalam kotak makanan berisi nasi. Berdasarkan pemeriksaan petugas, gawai tersebut hendak diberikan kepada warga binaan yang masih menjalani masa hukuman. Setelah kedapatan menyelundupkan barang terlarang, 2 narapidana yang akan menerima dipindahkan ke blok pengasingan. Selain itu, narapidana tersebut akan mendapat sanksi berupa larangan dikunjungi selama 3 bulan. Terjadi penyelundupan berupa handphone, charger, dan Bluetooth yang akan dikirim oleh pengunjung ke dalam lapas pemuda kelas 2 Tangerang. Jadi pengunjung yang akan menitipkan barang makanannya itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, ditemukanlah 1 buah HP, 1 buah charger, dan 1 buah handsfree Bluetooth yang ditemukan di dalam makanan. Untuk memastikan tidak ada barang terlarang masuk ke dalam, pihak lapas secara teliti memeriksa seluruh barang bawaan para pengunjung sebelum diterima warga binaan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan warga lingkungan Medaksa seberang Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon. Unjuk rasa ini juga diikuti oleh emak-emak dan anak-anak. Warga menuntut diterbitkannya surat kepemilikan berupa sertifikat tanah yang sudah lama mereka huni. Hampir 50 tahun ratusan warga sudah menempati lahan seluas 20.000 meter persegi, namun tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah. Padahal warga sudah mengajukan berkali-kali ke kantor Badan Pertanahan Nasional, namun sampai saat ini sertifikat atau adjudikasi tak kunjung diterbitkan oleh BPN.
Tak hanya itu, ratusan warga juga mengancam akan golput dan menarik hak politiknya di pemilu 2024 mendatang jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi lantaran warga sudah kesal dengan janji-janji yang diberikan oleh pihak BPN yang akan mengurusi tanah warga lingkungan Medaksa. Saya minta kepada BPN sini tadi, tolong ditindaklanjuti itu surat dari kementerian itu seperti apa. Kita datanglah ke kampung kami, datanglah periksa ke BPN seperti apa. Ke kami juga seperti apa, dilihat fakta-fakta yang ada, berdasarkan bukti-bukti kami yang ada, biar dilaporkan kepada kementerian bahwa kita udah tindak lanjuti surat dari kementerian seperti ini. Usai mediasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional, pihak BPN berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.